kepada kita bahwa ini sebenarnya bukan bocoran, tetapi beliau mendapatkan informasi dan beliau menyatakan informasi tidak berarti dari dalam MK, tetapi ada orang yang beliau mungkin percaya sehingga keluarlah di publik, sehingga kita semua ini termasuk saya sebagai pihak yang pro terhadap terbuka tentu kaget, ya kaget. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa berbicara sistem pemilu di Republik ini, saya tentu masih berpikir bahwa Pak Prof, terbuka itu masih kita anggap yang terbaik untuk Republik ini. Kenapa? Karena kita sudah lama menjalani yang namanya tertutup. Dari kecil dulu kita ini kan tertutup ini pemilihannya. Orang tua kita diajak ke TPS waktu kita masih kecil memilih yang namanya tanda gambar. Kemudian berubah menjadi terbuka. Harapannya terbuka karena ini menjadi adalah bahagian daripada penguatan kedaulatan rakyat. Rakyat yang memiliki kedaulatan untuk menentukan wakilnya yang akan duduk di DPR, yang akan duduk di legislatif, mulai dari DPRD kabupaten kota, provinsi sampai dengan pusat. Nah, inilah kita anggap karena ada keterlibatan penuh rakyat untuk menentukan. Nah, berarti kedaulatan ada di tangan rakyat. Orang mengatakan, ternyata setelah dikembalikan ke rakyat untuk memilih, banyak wakil-wakil rakyat yang menjadi anggota legislatif ternyata tidak berfungsi baik ketika duduk di sana. Nah, kalau saya, apa bedanya kalau dikembalikan ke tertutup yang menentukan itu adalah partai? Kalau partai yang menentukan, ya tentu juga pimpinan-pimpinan partai yang memiliki kedaulatan untuk menunjuk orang. Siapa yang bisa menjamin bahwa yang ditunjuk itu adalah juga berkualitas nanti setelah duduk menjadi anggota DPR? Sama saja. Kenapa kita tidak memperbaiki yang kurang-kurang? Misalnya dikatakan anggota DPR yang duduk, kita bicara tentang DPR RI karena kita di DPR RI sekarang. Anggota DPR RI yang mestinya datang ke DPR ini, tunjukkan dirimu sebagai wakil rakyat. Banyak kepekaan yang mesti kau rasakan di tengah-tengah rakyat. Berbicara kalian, berbicara yang pedas sekalipun, bicara yang susah sekalipun, tetapi demi kepentingan bangsa, demi kepentingan rakyat. Itu kan harapannya orang. Kenapa ini tidak diperbaiki? Contoh lagi dikatakan, kalau dilaksanakan secara terbuka katanya, maka itu akan terjadi money politik di bawah. Pertanyaan saya, adakah juga yang bisa menjamin kalau dilaksanakan secara tertutup, orang-orang yang mendapatkan nomor urut 1, 2 dan seterusnya ini, terutama nomor 1, tidak membayar di partainya masing-masing? Jangan-jangan hanya pindah tempat terjadinya kecurigaan terjadinya money politik. Kan itu yang menjadi kekhawatiran kita. Olehnya itu saya beranggapan bahwa sistem dengan cara pendekatan pelaksanaan terdaftar terbuka ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang tertutup, karena banyak mata yang bisa menyaksikan, banyak orang yang bisa melihat, banyak orang yang bisa memprotes dan melaporkan kepada Bawaslu dan seterusnya jika terjadi tindakan-tindakan di lapangan. Tetapi kalau terjadi di ruang-ruang hampa, di ruang kecil, kan tidak ada yang bisa melihatnya. Inilah yang kita khawatirkan, Bapak dan Ibu sekalian.
Nah itu kalau menurut saya. Jadi saya beranggapan bahwa sistem pemilu yang ke depan ini, saya masih menganggap bahwa itulah yang masih tepat kita pakai untuk di Republik kita ini. Nah, terkait dengan adanya informasi bahwa ini sudah ada seakan-akan tinggal menunggu waktu diketok palunya. Sudah ada informasi yang kemarin-kemarin kita kenal bocor, hari ini kita katakan informasi. Nah, anggaplah kalau itu benar, misalnya terjadi betul besok ini diputus diketok palunya di MK dengan tertutup, maka saya menanggapi bahwa perlu diperbaiki kemandirian MK ini dengan sistem yang ada di sana. Berarti perlu diperbaiki karena gampangnya bocor-bocor informasi keluar ke masyarakat padahal belum RPH, rapat permusyawaratan hakim, belum diketok palunya melalui persidangan. Ini yang kita jaga independensi hakim yang ada di sana. Apalagi lembaga ini lembaga yang sangat kita hormati. Itu yang menjadi konsen bagi saya juga. Nah, kemudian